Isu reshuffle kabinet merebak dalam beberapa hari terakhir. Jika memang terjadi, itu akan menjadi reshuffle kelima di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu kursi kabinet yang kosong adalah posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono. Thomas kini resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah parpol koalisi pemerintah hingga saat ini memang masih menjawab normatif terkait isu reshuffle. Semuanya diserahkan ke Presiden. Masih ke saya. Tapi kalau itu, Saya aja baru dengar dari sampean. tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi masih tugaskan di kementerian lain itu gimana? Dikit mas. Apa? Wah, itu hak prerogatif Pak Presiden aja. Kita serahkan 100% ke Bapak Presiden aja. Tapi secara Sebagai kinerja, pembantunya kita sambil awak tanah aja. tapi secara kinerja semuanya aman-aman saja di mata Presiden dalam beberapa Pokoknya kali rapat. semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita sebagai pembantunya sami'na wa ta'na. Siap ikut arahan dan perintah. Oke, thank you Mas Yani. Namun analisa pengamat politik Ray Rangkuti, ada sejumlah faktor yang bisa membuat reshuffle terjadi. Selain soal kinerja, ada unsur politik di dalamnya. Misalnya, meminimalisasi pengaruh presiden sebelumnya, Joko Widodo, di kabinet Presiden Prabowo. Tapi juga ada soal politik. Ya. Politik itu ya ada dua di sini. Satu adalah minimalisasi pengaruh Pak Jokowi di dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Maka nama-nama yang kita sebutkan tadi kan, Pak Sakti Yang juga kan identik alasan dengan alami lah Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kemudian juga Pak Pratikno gitu Ya. dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa kalau yang terkait dengan Golkar yang saya sebutkan tadi itu Ya. bisa saja diresapel dengan memasukkan Nasdem. Pertanyaannya, apakah Golkar akan terima? Jelas nggak akan terima. Ya. Dan mungkin karena itulah alot dan boleh jadi karena itu hari ini belum terjadi gitu ya. Jika reshuffle benar terjadi, akan ada menteri dari parpol yang bertambah atau berkurang atau malah jatahnya tetap. Tapi sebagaimana disinggung analis politik, reshuffle mesti berbasis kinerja dan jabatannya tidak mubazir. Tim Liputan Kompas TV. Meski reshuffle jadi hak prerogatif Presiden, namun isunya tidak bisa dianggap angin lalu, apalagi soal jatah menteri untuk parpol. Nah, kita akan bahas soal ini, saudara, bersama dengan Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat pagi, Kang Hero, Bang Doli, Bang Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu ini belum tentu terjadi, bisa jadi, bisa tidak, dan semuanya adalah haknya Pak Prabowo. Tapi kita akan coba ulik-ulik kemungkinan-kemungkinan nih. Saya mau ke Kang Hero dulu nih. Kang Hero, ini kan di Demokrat ada 6 nih kader Demokrat yang ada di kabinet gitu ya. Deg-degan gak sih kalau dengar-dengar ada isu reshuffle seperti ini? Ya, tentu sama ya, normanya adalah ini adalah hak prerogatif Presiden. Dan evaluasi dan kemudian apakah terjadi reshuffle atau tidak terjadi reshuffle itu menjadi kewenangan dari Presiden. Dan bahkan kalau ada portofolio atau nomenklatur baru juga itu adalah haknya dari Presiden. Oleh karena itu ya kita serahkan saja kepada Presiden dan tentu Presiden memiliki parameter dan indikator kinerja sehingga betul-betul apa yang dilakukannya ini objektif dan sesuai dengan fakta, data, dan kinerjanya para menteri. Nah, untuk menteri-menteri kami saya yakin ya, karena kami juga punya pengalaman kan 10 tahun waktu Presiden SBY berkuasa, tentu seluruhnya bekerja dengan baik. Dan ini juga menjadi parameter-parameter yang dikerjakan oleh menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat. Baik Menko Infrastruktur Mas AHY, Menteri Transmigrasi, Menteri Ekrab, kemudian para wamen yang tentu itu berasal dari Partai Demokrat. Saya yakini semuanya bekerja dengan baik, sesuai dengan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden, dan sampai saat ini kalau dari pengamatan saya on the track. Namun semuanya tentu dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Saya ke Bang Doli nih. Bang Doli, giliran Bang Doli. Kita punya paling tidak kalau menteri itu ada 8, kalau tidak salah Bang Doli. Nah, kemudian juga sempat disebutkan oleh
Bang Melhias itu ya kemarin ketika ditanya soal reshuffle, kalau bisa jangan dikurangin lah gitu karena kader kita mumpuni semuanya. Ini sebenarnya lagi gimana? Deg-degan nggak juga Golkar ini, Bang Doli? Iya, pertama prinsipnya adalah bahwa kita harus sama-sama paham ya bahwa seorang presiden dimanapun di dunia ini termasuk presiden Indonesia pasti ingin memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Jadi ingin kabinetnya itu satu periode full itu perform gitu, berhasil menjalankan program-program yang konkret yang dirasakan oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam rangka itu, nah seorang presiden itu punya fasilitas. Jadi kalau dalam rangka untuk memperkuat kinerja, kalau ada ya pembantu-pembantunya di kabinet itu dianggap tidak perform, ya tidak memenuhi kinerja yang sesuai dengan standarnya, ya dia diberi kewenangan untuk melakukan pergantian gitu. Nah, itu yang juga dipahami oleh Golkar. Nah, dari awal posisi Golkar ini kan adalah menjadi pendukung utama ya, pendukung Pak Presiden dan pasangannya Pak Gibran gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan pemerintahan ini. Nah, oleh karena itu makanya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Nah, yang penting buat kami ya, terutama Pak Ketua Umum selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran dan terutama kadernya yang ada di kabinet ya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menunjukkan performance yang maksimal gitu. Sehingga memang apa yang menjadi niat Presiden untuk membuat semua jajaran kabinet itu bisa bekerja secara maksimal, ya itu bisa kita wujudkan sama-sama. Itu posisi Partai Golkar. Baik, Bang Doli, kalau misalnya ditambah, pasti semuanya siap untuk ditambah. Senang sekali ditambah jumlah menteri yang dari parpol tertentu. Tapi kalau misalnya ternyata dikurangi gitu, Bang Doli, apalagi mungkin terkait dengan ada kontroversi di satu sosok menteri misalnya di Partai Golkar seperti itu. Bagaimana? Siap juga nggak kalau untuk dikurangi? Ya tentu kita sih tidak berharap ya. Artinya Partai Golkar tetap berharap bahwa amanah kepercayaan yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara melalui Pak Presiden kepada kami ya, dengan ada sekian jumlah menteri yang ada di kabinet sekarang itu tidak berubah gitu ya, dan kami menilai selama ini juga dan terus mendorong ya supaya mereka tetap bekerja dengan baik. Nah, tetapi sekali lagi ya, apapun ya, mau ada pergantian, tidak ada pergantian, kemudian apa sebabnya ada pergantian dan kapan, itu semuanya hak prerogatifnya Presiden ya. Jadi kami tentu kembalikan semua kepada Pak Presiden itu. Kami nggak punya ya secara peraturan perundangan ya, partai politik itu tidak punya kewenangan ya untuk menentukan segala sesuatu dengan posisi di kabinet, karena yang paling menentukan itu adalah Pak Presiden gitu. Tapi nama tentu disiapkan kalau misalnya diminta oleh Pak Presiden. Oke, Golkar saya mau minta deh nama, sudah disiapkan juga Bang Doli? Nah, itu kami punya mekanismenya ya. Kalau soal posisi di kabinet itu, Partai Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet itu selalu dari periode ke periode ya, itu kepada Ketua Umum. Jadi pembicaraannya itu antara Presiden dengan Ketua Umum. Jadi kalau bicara tentang menghadapi reshuffle atau pada saat di awal penyusunan kabinet, itu seorang presiden di Indonesia ini pasti akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar. Dan Ketua Umum Partai Golkar biasanya juga kami sudah kasih kewenangan untuk siapa-siapa saja yang akan direkomendasikan. Dan kalau menurut pengalaman selama ini ya, yang saya ketahui ya, cerita dari beberapa ketua umum itu selalu disiapkan beberapa nama ya, beberapa nama, dan kemudian terjadi diskusi dengan Pak Presiden, dan pada akhirnya ketetapan atau keputusan itu keputusan akhirnya ada di Pak Presiden.
Baik, nah kalau ke Kang Hero sama nggak mekanismenya? Ada persiapan ataupun disiapkan namanya dari Ketua Umum, kemudian kalau misalnya pun dikurangi juga sudah siap, Kang Hero? Ya, saya kira tidak mendahului kehendak Presiden ya. Jadi ya kalau kemudian Presiden memberikan kepercayaan kepada Demokrat ya tentu kami akan siapkan. Dan nanti keputusan internal kami ya sangat bergantung juga kepada Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi. Karena mekanismenya memang untuk kementerian itu menjadi keputusan bersama antara DPP dan Majelis Tinggi. Nah, oleh karena itu saya kira kita serahkan saja, biarkan supaya Presiden betul-betul nyaman dan kemudian bisa menjalankan program-programnya dengan baik, bisa dirasakan oleh rakyat, dan tentu mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih baik, lebih maju, dan kalaupun toh ada hal-hal yang tentu ini menjadi concern perbaikan Presiden dan kemudian melihat ada harus penajaman-penajaman terhadap program-program dan lain sebagainya, tentu kita menunggu saja dari Presiden karena ini adalah seluruhnya menjadi kewenangan Presiden. Oke, baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda sempat bilang bahwa ini ada kemungkinannya antara yaitu tadi penilaian soal kinerja dan juga soal politik, apalagi kalau Anda bilang ini bisa jadi untuk istilahnya sapu-sapu pengaruh Jokowi di kabinet yang sekarang. Nah, ini kekuatan yang mana sebenarnya, Bang Rey? Kalau Anda melihat mungkin dari reshuffle pertama sampai reshuffle keempat dan mungkin nanti di reshuffle kelima. Iya, kalau di reshuffle kelima ini saya kira perpaduan antara yang disebut politik, yang disebut dengan kinerja, plus juga dengan faktor alam. Faktor alam itu yang mungkin terkait dengan kesehatan gitu ya. Nah, tapi kalau dipilih di antara yang ketiga, mana kelihatan yang paling menonjol? Saya kira pertimbangan utamanya itu soal kinerja. Bahwa menteri-menteri yang dianggap saat ini bekerja sama dengan Pak Prabowo mungkin dianggap kurang optimal oleh Pak Prabowo. Dan memang kenyataannya kan kalau kita lihat sampai sekarang banyak keluhan masyarakat, banyak. Ya saya kira kalau dilihat dari sebelum tahun pertama dan sekarang, kan kecenderungan tingkat kepuasan publiknya itu menurun, bukan meningkat gitu. Meskipun penurunannya nggak terlalu jomplang, nggak terlalu cepat gitu, tapi nurun kan, dari 82 sekarang ke 77 dan sebagainya. Dan kalau begini terus, ya bisa saja itu menuju ke arah 65 gitu. Nah, oleh karena itu pada tingkat tertentu yang realistis, memang Pak Prabowo membutuhkan penyegaran lah dalam konteks kinerja gitu. Nah, cuman tidak itu saja, ada aspek yang disebut dengan politik gitu. Misalnya apa? Mempertimbangkan apakah kemungkinan menambah teman koalisi di dalam kabinetnya Pak Prabowo atau tidak gitu. Nah, itulah yang saya kira kalau itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, potensi Nasdem menjadi masuk, tentu harus ada satu partai politik yang kehilangan kursi dan besar kemungkinan kehilangan kursi itu diambil dari Golkar gitu. Pertanyaannya adalah apakah Golkar akan terima? Nggak akan terima gitu. Nah, oleh karena itulah terjadi akan dialog yang besar, tapi segala sesuatunya seperti yang disebutkan tadi oleh baik Bung Doli maupun Bung Hairun ya mengatakan tergantung presiden. Nah, artinya memang presidennya nih sekarang. Kalau presidennya mengatakan saya mau reshuffle satu orang dari Golkar, saya kira dia Golkar ikut-ikut saja pada ujungnya meskipun tentu tidak mau gitu ya. Tapi kalau presidennya tegas mengatakan saya akan reshuffle, saya masukkan kader yang lain dari partai yang lain, ya ujung-ujungnya Golkar akan tetap ikut gitu. Masalah utama dari reshuffle ini menurut saya adalah soal ketegasan Pak Prabowo sendiri gitu. Dan oleh karena itulah saya tidak terlalu yakin bahwa Pak Prabowo akan melakukan reshuffle besar-besaran gitu ya. Karena apa gitu? Karena saya kira Pak Prabowo nggak punya mental politik untuk berhadapan dengan teman-teman koalisinya gitu. Jadi mungkin Bahlil sedikit ngambek, mungkin Pak Ahy dia akan kembali lagi gitu ke format semula gitu. Itulah yang kelihatannya membuat hampir saya kira 2-3 kali reshuffle yang pernah dilakukan itu meleset dari apa yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dalam pengertian waktu. Kita nganggapnya hari ini ternyata nggak jadi, baru besok lusa macam-macam dan sebagainya. Karena ketidaksiapan mentalitas politik Pak Prabowo menghadapi teman-teman koalisinya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Pak Prabowo menurut saya terlalu dihantui oleh oleh filosofinya sendiri dalam politik. Apa itu? Politik harmoni itu. Nah,
bagaimanapun tentu ya kalau ada reshuffle, apalagi mengurangi jatah partai politik atau atau meminggirkan orang-orang yang dianggap sangat berpengaruh di dalam internal partai politik, akan menimbulkan gejolak secara internal gitu. Nah, saya tidak melihat Pak Prabowo punya kesiapan mentalitas politik untuk berhadapan dengan katakanlah kengambekan gitu ya, atau berhadapan dengan kejengkelan gitu, atau berhadapan dengan katakanlah misalnya sikap memperlihatkan ketidaksukaan gitu dari teman-teman koalisinya gitu. Itu yang mengakibatkan menurut saya betapapun mungkin keinginan Pak Prabowo mau melakukan reshuffle, ujung-ujungnya kelihatan terlambat lagi. Kemarin kita menganggap akan terjadi reshuffle gitu, ternyata nggak jadi. Sudah 2-3 hari setelah kemarin itu angin reshuffle-nya juga makin tidak kelihatan. Nah, tapi kalau terkait dengan satu-satunya kelihatan yang beliau agak berani maju, ya berhadapan dengan minimalisasi pengaruh Pak Jokowi. Itulah makanya nama-nama anggota kabinet dari Pak Jokowi ini terlihat ya nggak terlalu kuat resistensinya terhadap Pak Prabowo, karena memang backup dari mereka dari menteri yang berasal dekat dengan Pak Jokowi ini juga nggak terlalu kuat lagi seiring dengan makin menurun popularitas ya Pak Jokowi di hadapan masyarakat gitu. Tapi kalau menurut analisis Bang Rey, untuk nama yang sekiranya gitu ya bakal keganti dapat rapor merah dari Pak Prabowo, siapa nih? Kalau saya sendiri kalau terkait dengan kinerja berhubungan, kan ada beberapa nama yang disebutkan oleh yang beredar di tengah masyarakat, saya kira iya gitu. Satu Pak Pratikno gitu, itu Pak Sakti tentu saja ada kaitannya juga dengan kesehatan gitu ya. Menteri pariwisata saya kira juga layak untuk dievaluasi oleh Pak Prabowo gitu ya. Dan itu yang saya sebut ini termasuk Pak Sugiono ya, Menteri Luar Negeri kita gitu, itu juga ternyata begitu banyak sorotan atas kinerjanya kepada akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ada beberapa menteri yang menurut saya secara objektif memang kinerjanya layak diresafel oleh oleh Pak Prabowo gitu, tapi juga ada persoalan yang kaitan dengan politik. Makanya nama-nama yang erat kaitannya dengan Pak Jokowi kelihatan sekarang jadi bidikan, termasuk di dalamnya adalah Menteri Dalam Negeri gitu. Menteri Dalam Negeri saya kira juga salah satu yang mungkin saja bisa diresafel oleh Pak Prabowo terkait dengan munculnya ketidakserentakan ya, ketidakpuasan, mulai kritik-kritik yang banyak terhadap pengelolaan berkaitan dengan keuangan yang berhubungan dengan TKD di daerah dan seterusnya itu. Gitu. Apalagi ini kalau kita lihat tadi nama-nama yang Anda sebutkan kebanyakan adalah non partai gitu ya. Berarti benar-benar nggak bisa berani untuk nyentuh dari partai nih Pak. Itu yang saya sebut tadi. Kalau Pak Prabowo masuk ke politiknya agak berat gitu. Meskipun mungkin ada keinginan yang kuat. Nah, itu yang saya katakan tadi itu ini sangat tergantung kepada mentaliti politiknya Pak Prabowo, dan saya tidak terlalu percaya bahwa Pak Prabowo itu memiliki ketegaran politik gitu loh berhadapan dengan teman-teman koalisinya. Sebab kalau beliau punya ketegaran politik itu, saya kira banyak anggota kabinet yang berasal dari partai politik yang sekarang ini dapat dievaluasi oleh Pak Prabowo gitu. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat prosesnya, Pak Prabowo menerima apa saja yang dicalonkan oleh partai politik. Dan setelah selesai membicarakan kursi ke kursi gitu ya, kita dapat ini, kita dapat ini, kita dapat ini. Siapa orangnya? Nah, orangnya itu ya diserahkan oleh partai gitu ya. Pak Prabowo mungkin akan seleksi dari 2 atau 3 nama, tapi itu kan Pak Prabowo sendiri menurut saya nggak punya kemampuan, boleh jadi saya mau dia loh, dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo pada ujungnya hanya memilih apa yang disodorkan oleh orang-orang partai, sehingga kita lihat sekarang banyak sebetulnya orang yang kita anggap nggak tepat pada posisinya, ya itu ditempatkan begitu saja karena ada dialog yang cukup kuat antara partai politik pendukung Pak Prabowo dengan partai-partai politik ini. Sebut saja misalnya soal Menteri Desa ya, yang kita tahu gagal menjadi calon legislatif di Banten
kok malah naik kelas jadi menteri gitu loh. Itu kan. Ada dialog kuat dicurigai gitu ya, Bang Rey ya, di belakang kemudian nama-nama yang Jadi muncul kita tidak tepat. tahu lagi standar apa yang dipakai oleh Pak Prabowo untuk Ya. menempatkan orang pada Baik. posisi tertentu. Oke, Gagal di Banten gitu ya, lalu punya kontroversi terkait dengan surat ya, Oke. tapi tetap dipakai oleh Pak Prabowo sebagai menteri. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Kang Hero dan juga Bang Doli. Ke Kang Hero dulu, gimana Kang tanggapannya Kang? Ya, sekali lagi kami tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi ya, karena secara objektif tentu ini menjadi hak dan kewenangan Presiden. Namun tentu kalau melihat bagaimana menteri-menteri dari Partai Demokrat, ya saya kira kita bisa melihat bagaimana hasilnya dan kita bisa merasakan bahwa kesungguhan kerja keras dari menteri-menteri Partai Demokrat ini juga menunjang terhadap hasil yang diharapkan oleh Presiden ya. Jadi saya sebut saja Menko Infrastruktur selama ini juga mengkoordinasikan dan pada situasi bencana juga bolak-balik untuk melakukan tanggap darurat dan rehabilitasi. Ini kesungguhan dalam bekerja gitu ya. Menteri Transmigrasi, Menteri Ekraf, Menteri PU ya, kemudian 2 wakil menteri kami semuanya merasa bahwa apa yang dilakukan betul-betul ini adalah kerja keras dan kesungguhan untuk mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto. Nah, beda dengan Bang Ray Rangkuti yang memang bisa menilai dan kemudian menggambarkan seseorang, dan saya kira kalau Bang Ray Rangkuti ditanya menteri-menteri dari Demokrat juga rasanya juga akan memberikan penilaian baik gitu ya. Karena ya kami diajarkan oleh para pendahulu, para senior yang telah melaksanakan karya dan pengabdiannya, tentu inilah yang harus dilakukan. Nah, kalaupun ada hal-hal lain dengan partai lain tentu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang penting bahwa program-program pokok, program-program inti dan program-program nasional yang saat ini menjadi program Pak Prabowo, ya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, kemudian ada sekolah rakyat, dan program-program lainnya yang tentu ini harus sampai kepada masyarakat, pastikan itu adalah rakyat merasakannya, dan tentu ini adalah bagian dari kemajuan bangsa, bagian dari kinerja pemerintahan saat ini dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah saya ke Bang Doli kemudian. Bang Doli, tanggapan Anda tadi terkait dengan ya ada dialog kuat di belakang, nama yang disodorkan nanti ya Pak Prabowo nggak bisa milih secara pasti gitu ya, tapi ya sodoran dari partai gitu. Gimana Bang Doli? Ya, saya tetap berkeyakinan ya bahwa Pak Prabowo semakin hari perjalanan kabinet ini, terutama udah nanti pada saat menjelang 2029, saya kira pertimbangan utamanya adalah kinerja ya. Walaupun pertimbangan politis itu juga tidak bisa diabaikan ya, karena itu tadi untuk bagaimana mengejar supaya semua program-program yang sudah ditetapkan ya berdasarkan visi yang sudah dibangun dari awal itu harus deliver semua, harus dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, apalagi kalau jadi kalau bicara tentang soal pertimbangan politik ya, katakanlah soal konfigurasi politik. Sebenarnya kan dari tahun pertama, dari hari pertama sampai sekarang udah kira-kira setahun lebih ya. Ini konfigurasi politiknya kan sudah mulai terlihat mulai ajak gitu, mulai settle. Walaupun politik tidak akan pernah ada yang settle gitu. Jadi sudah tahu persis siapa yang berada di luar pemerintahan. Kemudian di pemerintahan pun kemudian sudah tahu posisinya, misalnya selama ini mengambil posisi teman koalisi yang kritis misalnya, lebih banyak lebih mengambil peran di parlemen misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sudah terjadi selama ini. Nah, jadi menurut saya dan memang seharusnya saya kira memang pertimbangan utamanya itu adalah kinerja. Bagaimana semua kabinet menteri-menteri ini mau dari manapun asalnya ya, dari partai politik atau juga non partai politik, yang menurut saya tidak perlu dipertentangkan, karena yang jadi pertimbangan kan adalah apakah semua menteri-menteri ini baik itu dari non parpol maupun yang parpol itu punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan teknokratiknya atau tidak gitu ya. Itu yang sebetulnya nanti akan menjadi
bahan penilaian presiden. Nah, Baik. jadi sekali lagi ya itu tadi saya kira Pak Prabowo setiap hari, mungkin setiap menit tentu akan memonitor semua pekerjaan kabinet ini. Baik. Dan saya kira beliau yang sudah punya raportnya sekarang ya, mana yang memang bisa tetap dipertahankan, mana yang mungkin perlu digeser, dan itu semuanya kembali kepada kewenangan Pak Presiden. Baik, baik. Terakhir saya ke Bang Rey. Bang Rey, apa yang kemudian seharusnya dilakukan Pak Prabowo di reshuffle kelima ini? Oke, tadi Anda bilang kalau misalnya utak-atik di menteri yang dari parpol agak sulit gitu ya. Tapi bagaimana dengan persepsi publik kalau misalnya ternyata orang-orang yang mungkin menurut publik ini tidak harus lagi di kabinet tapi tetap dipertahankan karena dia adalah berasal dari partai politik. Bagaimana ke depannya, Bang Rey? Ya siap-siap aja Pak Prabowo menerima popularitas yang nyungsep gitu, ngurung gitu. Kan datang dari Pak Prabowo sendiri, datang dari menterinya. Kan kemarin baru ada menteri juga yang sekarang mendapat perhatian netizen yang menyebut bahwa MBG itu lebih mendesak dari ke pekerjaan gitu ya. Jadi saya lihat sekarang ya ada model menteri-menteri ini untuk bisa bertahan menjadi anggota kabinet itu dengan memuji-muji terus MBG gitu loh. Itu kelihatan salah satu caranya. Jadi apapun masalahnya puji MBG. Dengan cara begitu mungkin mereka bisa bertahan sebagai anggota kabinet. Tapi kan ujung-ujungnya jadi timpang karena semua perhatian ke MBG itu. Nah, menteri ini MBG, menteri itu MBG, menteri ini MBG, bicara semua soal MBG. Yang kelihatan itu pola untuk bisa bertahan di anggota kabinet Pak Prabowo. Di saat yang bersamaan persoalan MBG ini kelihatan nggak membaik pada administrasinya, pada penanganannya, pada pola distribusinya dan seterusnya itu gitu. Nah kalau Pak Prabowo tidak melakukan apa yang ia bayangkan sebetulnya tentang anggota kabinet, ya kita akan melihat nyungseknya popularitas dan tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo. Oke, nanti kita nantikan bersama gitu ya, apa keputusan Pak Prabowo, ataukah dengan tadi mempertahankan dan juga menjaga hubungan baik dengan semua partai politik, atau lagi-lagi persepsi publik yang mungkin semakin liar di depan, di belakang gitu ya, terkait dengan kinerja para menterinya. Kita nantikan bersama, semoga semuanya ya kita harapkan menjadi yang terbaik gitu ya, semuanya untuk kebijakan dan juga untuk rakyat, semuanya terbaik, semuanya kita harapkan bersama-sama. Terima kasih Kang Hero, kemudian Bang Doli, juga Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Semangat di Sapa Pagi, Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi.